Hello and what's up Junkies. Hyundai Ioniq 6N, versi N daripada Ioniq 6. Ioniq yang paling tertinggi di Indonesia saat ini, jadi sudah ada versi N-nya. Ya, karena Hyundai itu biasa memberikan kejutan terutama untuk urusan motorsport dan juga urusan EV. Nah, kan Ioniq 5N udah ada di Indonesia dan sekarang Ioniq 6N ini baru terlahir di dunia. Ini mobil debut dunianya cukup mengagetkan. Orang udah sampai menerka-nerka pas Ioniq 6 mau facelift. Dan Ioniq 6N ini akhirnya muncul juga. Ya, mobilnya memang masih baru banget. Jadi kita jauh-jauh langsung ke Korea Selatan untuk melihat mobil ini secara langsung bersama dengan Hyundai. Ya, ini mobil yang benar-benar bikin kita penasaran karena mereka mengembangkan lagi apa yang sudah diberikan oleh mereka di Ioniq 5N. Jadi ini akan luar biasa sekali dan kita juga akan mencoba mobil ini untuk melihat seberapa hebat dan isi kandungan daripada si Ioniq 6N ini. Penasaran? Inilah dia Hyundai Ioniq 6N. Seperti biasa kita mulai dari belakangnya dulu. Ya, inilah bagian belakang daripada Hyundai Ioniq 6N. Mobil ini basically adalah Hyundai Ioniq 6 versi facelift. Jadi memang desainnya itu ada beberapa perubahan sedikit. Kalau misalnya nanti Indonesia sudah kedapatan Ioniq 6 yang facelift, maka bentukannya kurang lebih akan ada beberapa kemiripan dengan ini. Cuma pastinya ada perbedaan dong pastinya. Kalau Ioniq 6 biasa tidak akan mendapatkan spoiler yang beneran spoiler digunakan seperti ini gitu ya. Kita juga kalau Ioniq 6 yang biasa pasti tidak mendapatkan warna biru ala N yang seperti ini. Ini warna yang bagus sekali gitu ya. Nah, pastinya kalau dengan kelengkapan mobil-mobil modern semuanya ada di sini, mulai dari antena shark fin, kaca dengan belakang ada defoggernya gitu ya. Oh, ada ducktail juga nih. Ducktailnya lucu sekali. Kita suka nih. Seperti ini nih ya. Dan dia punya 2 buah kamera diletakkan di belakang sini. Nah, lampu sudah pasti sudah LED lah ya. Kali itu tidak perlu ditanyakan. Nah, mobil ini tidak ada logo Hyundai di belakang. Hanya ada logo Ioniq 6N di belakang. Jadi memang mobil ini logonya kan warnanya hitam dan cover ini akan hitam terlepas dari warna apapun mobilnya, mau yang warnanya putih, mau yang warnanya hitam atau biru, ini akan berwarna hitam. Belakang juga ada sensor seperti biasa dan bagasi ini sudah elektrik. Ya, mobil ini sebetulnya tidak bisa dibilang sebagai sebuah sedan ataupun Grand Coupe karena menurut Simon Losby, dia head of designer Hyundai, mereka tuh bilang kalau ingin menciptakan something else, sesuatu yang lain, yang berbeda. Kita juga di sini mendapatkan body kit tambahan khas N dengan beberapa clear merah yang tentunya kalian tahu merah itu apa? Merah itu racing. Ya, tapi untuk urusan racing, mobil ini memang sejak lahir diciptakan untuk berbagai urusan racing. Ya, kalau dibilang salah satu pilarnya Hyundai N itu adalah race track capability. Jadi mobil ini capable untuk dibawa ke track balap betulan. Walaupun kita tahu kalau dia adalah sebuah mobil dengan performansi tinggi, ini tetaplah sebuah EV. Ya, sebuah EV pastinya harus dicas. Dan mobil ini sudah bisa ultra fast charging dengan 350 kW pengecasan. Itu 10% sampai 80% itu bisa cukup 18 menit aja mengisi baterainya yang 84 kWh. Untuk rentang jarak total kalau keisi penuh itu bisa sampai 487 km sekali ngecas full. Itu luar biasa untuk sebuah mobil yang kita mikirin performance. Nah, soal performance ini juga tak kalah menarik karena mobil ini dia dual motor AWD. Belakangnya itu lebih gede daripada yang depan.
Belakang itu 383 PS, depan itu 226 PS. Total tenaganya itu sampai 609 PS. Tapi tunggu dulu, kalau dia menggunakan N-Green Boost, itu tenaganya bisa sampai 650 PS. Wah, ini luar biasa sekali gitu ya. Dan torsinya sekitar 700-an Nm. Dia 0 ke 100-nya bisa 3,2 detik. Itu sudah ranahnya supercar. Dan pastinya dia udah diisi fast charging ya. Jadi akan cukup mudah untuk digunakan sehari-hari. Kita berlanjut ke bagian samping daripada Hyundai Ioniq 6N. Ya, jadi mobil ini sebenarnya walaupun kelihatan mobil yang ringkas dan tidak gede-gede amat, mobil ini panjang. Ya, dia panjangnya sekitar 4,96 meter kurang lebih, dan wheelbase-nya saja itu sudah 2,9 meter. Jadi memang mobil ini ruang kakinya cukup luas. Walaupun mobil ini si Ioniq 6N ini bukan didesain untuk yang begitu pada dasarnya, tapi dia juga boleh dibilang sebagai mobil harian yang juga bisa digunakan untuk racetrack. Itu salah satu poinnya mereka. Nah, untuk urusan bannya sendiri, dia menggunakan Pirelli P05 yang dikembangkan secara khusus untuk mobil ini. Ukurannya 275 35R20, peleknya 20 inch dengan rem cakram pastinya di keempat roda. Dan untuk soal pengeremannya sendiri, pengereman mobil ini juga ditingkatkan jauh lebih berbeda daripada yang Ioniq 6 biasa. Dan untuk urusan suspensi itu juga dirancang ulang bahkan untuk menyesuaikan dengan karakteristik untuk penggunaan harian, tapi juga untuk penggunaan balap pastinya. Jadi memang mobil ini segala macamnya sudah ditune ulang, dirombak ulang secara sangat advance sekali untuk menjadikan dia sebagai sebuah N yang sempurna. Peleknya bagus, kalipernya juga merah. Yang tentunya kalian tahu kalau merah itu racing. Dan sampailah kita ke bagian depan daripada Hyundai Ioniq 6N. Nah, jadi kalau kalian ingin lihat Ioniq 6 facelift, maka mobil ini adalah Ioniq 6 facelift. Kita udah bisa lihat ya, bentuk lampunya berbeda dari yang tadinya bentuknya cembung seperti ini, dia jadi lebih pipih, lebih tipis. Logo Hyundai-nya sama seperti sebelumnya, model flat, cuma kalau untuk Hyundai N jadi hitam gitu ya. Dan kita juga bisa melihat ya di kapnya yang lebar ini, karena bentuk lampu berubah, pastinya kapnya juga berubah. Dan bumpernya juga berubah, pastinya karena ini adalah versi facelift daripada Hyundai Ioniq 6. Tapi dia N, jadi pastinya dia punya body kit yang juga menawan luar biasa dari depan, samping, dan belakang. Nah, kita juga dapat kamera pastinya di sini. Dan mobil ini ADAS-nya sudah sangat komplit sekali. Jadi Hyundai untuk urusan mobil performance, tentu saja mereka masih mikirin untuk penggunaan harian, juga untuk ADAS itu ada semua. Jadi kayak kamera stereo itu ada di sebelah sana, dan multi millimeter wave radar itu juga ada di bagian bawah. Nah, jadi kita juga bisa lihat ya, lampu ini semuanya full LED gitu ya. Lampu utamanya memang pindah ke bagian bawah. Beda dengan yang lama, yang lampunya tuh semuanya di sini. Jadi agak lebih berbeda lah gitu. Tapi nggak apa-apa, mobil ini jadi lebih sporty sekarang pastinya karena memang sudah didesain untuk menjadi N. Maka logo N diletakkan di bagian depan pastinya supaya kalian semua tahu kalau ini adalah Hyundai N. Nah, sekarang untuk bagian kap dalamnya ini, ya ini lebih ke tidak ada bagasi di bagian depan ya, seperti halnya mobil EV Hyundai yang lainnya, tapi sudah tidak apa-apa karena Hyundai juga memberikan bagasi di belakang yang cukup memadai. Nah, sekarang kita langsung ke interiornya. Oke, kita sudah berada di interior daripada Hyundai Ioniq 6N. Nah, dan langsung merasakan joknya pasti berbeda, dia menggunakan jok racing ya. Kita atur dulu posisinya supaya bisa lebih ergonomis. Sudah tilt dan teleskopik pastinya, yang itu tidak perlu dipikirkan lagi. Dan kita juga mendapatkan interior yang, kalau untuk di Ioniq 6N itu pilihan warna interior hanya yang hitam ini saja. Tapi dengan kelir-kelir biru ala N gitu ya. Dan juga untuk setirnya pastinya beda. Setir ini mirip dengan yang ada di Ioniq 5N, walaupun mungkin ada beberapa perubahan sedikit gitu ya. Nah, jadi seperti ini.
mobilnya. Kuncinya seperti khasnya kunci Hyundai pada umumnya, hanya karena ini adalah N, jadi kuncinya seperti inilah. Ada kayak tali birunya, lalu juga warna gelap supaya lebih sporty. Kita bisa letakkan di mana saja, injak rem dan langsung tekan tombol EV start stop. Kita langsung kecilkan dulu AC-nya ya. Karena mobil ini lokasi setirnya di kiri, jadi untuk sen juga ada di kiri dan wiper ada di kanan. Gear shift-nya ada di sebelah sini dan walaupun setir sport, tombolnya sangat komplit dan tentu saja ini tombol fisik bukan capacitive touch. Capacitive touch cuma ada di tombol AC dan di sini masih cukup responsif. Tombol fisik masih banyak banget di mobil ini bertebaran. Pintu ini beneran nggak ada tombol apapun sama sekali selain ini buat ngebuka aja gitu loh si handle-nya. Ini juga bukan elektrik. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Untuk ngatur spion itu ada di sebelah kiri bawah bersamaan juga dengan electric parking brake untuk ngebuka lubang casan, lalu juga untuk ngebuka bagasi yang sudah electric stability control dan juga untuk penerangan instrumen cluster. Kita juga mendapatkan beberapa tombol di setir ini. Contohnya ada drive mode yang kita bisa atur drive mode-nya seperti apa. Kayak ada eco, normal, dan sport yang akan merubah mode di speedometer juga. Kita juga punya N-grip boost, kita juga punya N-mode yang ada di sebelah kiri ini. Kalau kita tekan, maka akan tampil seperti ini speedometernya ya. Ada motor temperature, lalu juga ada MID yang kita bisa lihat, ada G-force di sini, lalu juga kemudian kita juga bisa lihat temperatur baterainya berapa saat ini. Speedometer yang lebih sporty, dan ini luar biasa nuansanya ya. Nah, sekarang mobil ini juga punya yang namanya N-mode. Tapi sebelum itu kita lihat dulu head unitnya. Nah, head unitnya ini ya seperti Hyundai pada umumnya ya. Menunya enak digunakan, mudah intuitif, ada peta juga. Tapi kalau kita masuk ke N-mode nih, nah kan kita bisa lihat nih. Dia punya banyak menu-menu yang menunjang kebutuhan kalian sebagai everyday sport car. Contohnya di sini ada N-Track Manager, kita bisa atur. Misalnya kita lagi ada di KIC, Korea International Circuit, itu kita bisa atur maps kita untuk yang N-Track Manager-nya. Kita juga bahkan bisa ngatur-ngatur dan menambah-nambahin peta sirkuit, nambahin track record-nya, battery average-nya, satu lap itu habis berapa persen. Jadi ini unik banget, mobil ini benar-benar didesain untuk seperti ini. N-torque distribution untuk mengatur torsi antara roda di depan dan belakang bisa kita atur di sini. N-race cam, jadi mobil ini juga bisa ngerekam balapan atau ngerekam balapnya kita kalau misalnya kita nyobain berapa lap gitu ya. Lalu kita juga ada N-battery untuk battery manajemennya bisa kita atur, battery temperature bisa dipantau. Dia juga punya N-torque distribution, ini bisa kita gunakan, N-pedal, dan juga N-drift optimizer. Jadi kalau kita ngedrift bisa dioptimalisasi, dan nggak cuma itu karena masih ada beberapa menu lainnya. Kita bisa nge-custom, mulai dari motor listrik, atau dari stability control dimatikan, HUD-nya bisa kita atur ya. Mobil ini juga sudah punya HUD tuh, head up display-nya yang cukup besar di sebelah situ. Kita bisa mengatur NAS Plus, suspension Sport Plus, ELSD, ya dia sudah punya ELSD juga. Dan setirnya kita atur ke sport supaya nuansanya bisa lebih sporty, rasa nyetirnya itu penting juga. Nah, motor temperature kita bisa lihat ya sama seperti yang ada di speedometer. Depan motor listrik depan 44 derajat, motor listrik belakang 43 derajat. N-Road Sense itu juga ada fiturnya, jadi benar-benar ada performance option. Nah, ini kita bisa atur beberapa hal di sini ya. N-Launch Control, N-E-Shift, N-Active Sound Plus, N-Road Sense, N-Battery, N-Pedal, lalu juga N-Race Cam. Ini semuanya kita bisa ngatur nih di sini nih. Jadi ini memang menarik. Nah, N-Pedal ini adalah untuk regenerative braking-nya. Lalu N-Battery ini untuk pengaturan manajemen baterai supaya baterainya itu optimal tergantung dengan kegunaan, misalnya untuk drag race, sprint atau endurance. Nah, N-Road Sense juga ada, dan juga ada N-Active Sound Plus. Nah, kan mobil-mobil seperti Ioniq 5N dengan suara sintetik yang luar biasa itu, ini dia juga punya dan bahkan
bagus, dan bahkan dia juga bisa mereplikasi rasa daripada gear shift. Jadi kayak seakan-akan kayak ganti gigi gitu, ada nuansanya, ada suasananya, suaranya gitu, rasanya itu jadi bener-bener bikin kayak kita kepikir ini kayak lagi bawa mobil sport bensin, padahal ini adalah EV. Nah, and active sound misalnya kita ignition nih kita atur, itu kita bisa misalnya pada saat nyalain mobilnya berasa kayak ada suara-suara bensinnya. Jadi mobil ini nuansanya itu bener-bener berasa sekali nuansa sportnya gitu ya. Luar biasa. Dan untuk material interior, ya ini tetap adalah material yang berkualitas pada dasarnya, tapi dengan nuansa lebih sporty. Tuh ya. Kita juga mendapatkan plafon yang ini lebih ke beludru yang halus dibandingkan dengan suede. Dan speaker Bose di mana-mana, ini sangat bagus sekali. Jadi, seperti halnya Ioniq 5N, mobil ini juga bisa kita atur-atur, ada suaranya gitu. Jadi benar-benar berasa kayak mobil bensin, juga kayak mobil EV. Misalnya kita masuk nih, kalau kita tekan, ada dengungan-dengungan di RPM gitu ya. Dan kalau kita gas sedikit, nah ini dia. Luar biasa, ini dia yang ada daripada produk Hyundai N. Keren-keren. Dan sisanya tetap mirip-mirip, seperti contohnya ada Hyundai Bluelink. Dan untuk tipe yang ini dia tidak punya sunroof, tapi juga ada tipe yang dilengkapi dengan sunroof gitu. Jadi sunroof di Korea ini masuk ke opsional, tapi ada juga yang punya sunroofnya. Nah, kita juga untuk dashcamnya bisa kita nyalain dari situ, lampu sudah LED. Untuk headliningnya kita bisa lihat ya, semuanya sudah punya cermin dan lampu, baik yang kiri maupun yang ada di sebelah kanan. Untuk material joknya sendiri dia menggunakan bahan kulit dan alcantara gitu ya. Joknya semuanya manual. Ini bukan jok elektrik, mobil ini orientasinya adalah untuk performansi. Mobil ini juga sudah punya ambient light yang bisa kita atur juga, dan tempat penyimpanan di mobil ini cukup memadai. Cup holder, tempat penyimpanan di bawah sini. Kita juga punya laci yang bisa ditarik begitu. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan, di situ ada bludur kecilnya dan ada wireless charging. Di sebelah sini kita juga dapat 2 buah slot USB Type-C. Nih ada juga pemanas dan pendingin bangku, pemanas setir, parking sensor, auto hold, dan kamera untuk penguncian pintu. Dan ini yang unik, seperti halnya Ioniq 6 pada umumnya, untuk tombol jendela ada di sebelah sini. Jadi tempat penyimpanannya cukup memadai. Oke, kita sudah ada di bagian belakang daripada Hyundai Ioniq 6N. Duduk di belakang memang joknya agak lebih naik sedikit, lebih empuk malahan kalau kita bisa bilang dibandingkan dengan depan yang ini benar-benar udah berasa bucketnya banget gitu ya. Dan visibilitas ke depan cukup enak. Ruang kakinya juga lega. Apalagi ini sebuah EV betulan. Jadi lantainya itu benar-benar rata, karena bawahnya baterai semua. Kita juga dapat pemanas jok, tapi cuma pemanas jok, gak sampai pendingin. Door trim belakang, nah ini dia dikasih alcantara dan juga material plastik lembut yang ada ambient light di bagian sininya. Ini luar biasa, lampu sudah LED, handle, dan juga gantungan baju. Kalau mau gantung pecel juga bisa di sini. Cuma memang kita di sini kita nggak dapat seat back pocket, tapi kita dapat AC di belakang. Jadi tetap dipikirkan untuk penumpang belakang, dan ada 2 buah slot USB Type-C untuk mengecas sampai 100 watt maksimal. Jadi ini posisi duduknya ya lumayan. Cuma memang karena mobil ini berorientasi sport, jadi untuk duduk di belakang kemungkinan suspensinya mungkin bukan yang paling empuk, dan tetap akan lebih enak duduk di depan jadi penumpang atau pastinya pengemudi di Ioniq 6N ini. Karena bentuk belakangnya ini ada bagasinya, kita harus lihat bagasinya dulu. Oke, sekarang kita buka bagasi daripada Ioniq 6N. Nah, pada saat kita membuka bagasi, kita bisa lihat ya,
Ini kapasitas bagasinya besar sekali, walaupun memang bibir bagasinya tidaklah begitu tinggi. Ya kayak sedan, cuma agak mengupe dikit gitu ya. Dan kalian bisa lihat itu batang merah di situ, dia punya roll bar di belakang. Jadi untuk meningkatkan rigiditasnya ditambahin roll bar lagi di belakang. Ini luar biasa. Dan kapasitas bagasinya cukup luasa, dan di belakang sini memang tidak ada ban serep. Jadi kita dapat tire repair kit pastinya sebagai standar. Ya, untuk masukin koper gede atau tas golf ini masih cukup memadai. Tapi kalau untuk masukin kambing mungkin agak merepotkan. Ya sudah, sekarang kita langsung tutup bagasinya. Kita langsung pencet aja. Udah elektrik kan pastinya. Yes, atau jangki, saat ini kita sudah berada di Korea International Circuit bersama dengan Hyundai Ioniq 6N. Ya, ini mobil yang baru belum lama diciptakan di muka bumi, dan sekarang kita akan mencoba. Tujuan utamanya adalah rasa berkendara, dan bisa kita coba. Nah, baru mencoba menikung seperti ini saja, itu langsung gua belum pernah mencoba sebuah mobil listrik dengan rasa setir yang seperti ini. Rasa setirnya itu, sharpness-nya itu on point sekali. Iya, setirnya tajam banget. Jadi kalau misalnya kita coba agak menikung sedikit seperti ini, sangat ngikutin. Ya betul sekali, sangat ngikutin dia tuh ya. Dan kalau misalnya kita agak bermanuver sedikit, ya remnya juga ngegigit banget. Ya, untuk pengeremannya udah benar-benar dipikirkan, karena mobil ini dipikirkan dan dirancang ulang sama N divisionnya Hyundai untuk menciptakan performansi yang prima. Ioniq 5N, itu memang mobil yang enak, tapi mobil ini dibikin supaya jauh lebih enak. Apalagi mereka sangat memikirkan nuansa berkendara, terutama dengan suara sintetisnya yang sangat bagus sekali ini. Coba misalnya, nah itu kan suara-suara khas daripada Ioniq 6N ini dibikin biar lebih berasa kayak kita bawa mobil bensin. Dan untuk akselerasi, karena kita didukung oleh tenaga sebesar itu dengan ban yang juga sangat nampak sekali, dan mobil ini juga dibikin lebih rigid sehingga mobil ini bisa menghempaskan kita dengan sangat cepat sekali, dan pengeremannya juga menggigit di sirkuit ini yang dia punya tikungan yang juga jumlahnya cukup banyak. Sepertinya mobil ini benar-benar dirancang untuk bisa meliuk-liuk di sirkuit. Mobil EV yang biasanya jauh dari kata excitement, di sini kita bisa menemukan excitement. Rasa senang, bahagia gitu loh mengemudikan mobil yang seperti ini. Tapi tetap harus bertanggung jawab, kemudikan mobil ini secara bertanggung jawab di tempat-tempat yang proper, seperti misalnya di sirkuit begini. Jadi kayak misalnya kalau mobil ini dijual di Indonesia, orang-orang bisa mungkin cobain bawa mobil ini ke Sentul atau ke Mandalika gitu ya. Jadi merasakan nuansa sebenarnya daripada Ioniq 6N ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang mobil ini diciptakan untuk merasakan kesenangan yang luar biasa. Divisi N-nya Hyundai benar-benar sudah melakukan pekerjaan mereka dengan sangat baik. Kalau untuk suspensi juga iya, memang sudah ditune untuk seperti ini. Jadi memang bukan mobil yang empuk tuh harian, tapi stiffness-nya masih lumayan gitu. Tapi sisanya inilah mobil yang luar biasa. Pastinya karena ini buatan manusia juga pasti ada kekurangan, dan inilah 3 hal yang annoying daripada Hyundai Ioniq 6N. Ya, mobil ini kan bentuknya kan udah keren ya. Cuma kalau menurut kami, ya mungkin ini bisa dibikin frameless kali ya, biar lebih keren lagi ya. Terlepas dari warna apapun mobil ini tulisan Ioniq 6N ini akan warnanya hitam semua, dan cover ini warnanya hitam. Jadi nggak begitu berguna keberadaan tulisan Ioniq 6N ini, kecuali cover ini putih logo hitam atau logonya dibikin putih. Konsol box ini kan jadinya kan bukan soft opening gitu, tapi cukup soft kalau ditarik. Tapi jadinya kita harus narik turun keluar begini. Nggak bisa kita biarin terbuka dengan mudah. Sebagai mobil yang menarik, kita juga menemukan beberapa hal yang menarik banget dari Ioniq 6N. Karena itu inilah 3 hal yang interesting daripada Hyundai Ioniq 6N. Jadi mobil ini punya ambient light, tapi ini logo N ini kalau malam ini akan menyala. Keren. Kedua,
Mounting kamera, iya. Jadi di plafonnya, ini kan di sini ada lampu, di sini ini ada mounting buat kamera. Jadi mobil ini kita bisa masang kamera di atap situ dan ngerekam kita nyetir. Bener-bener mikirin kalau misalnya kita mau pasang GoPro atau apa gitu ya. Ini bener-bener luar biasa. Pattern-pattern unik seperti halnya ala-ala checkered flag yang ada di footrest dan juga di tempat gas dan juga di seal plate-nya. Jadi mereka tuh bener-bener suka dengan checkered flag gitu. Ini pattern yang cukup menarik. Ada jinglenya pada saat kita matikan mobilnya. Ini mobil beneran luar biasa banget. Kita sampai nggak kepikiran lagi soal semua hal-hal yang udah mereka sematkan, segala N-bus, N ini, N itu, N aktif dan kawan-kawan itu. Karena kita udah terlalu excited untuk merasakan mobilnya dan semua fitur-fitur dari N tersebut, fitur N ini, N itu, semuanya segala macam, itu benar-benar membuat pengalaman mengemudi kita dengan ini jadi sangat luar biasa. Kita sampai lupa kalau ini adalah sebuah EV. Jadi mereka berhasil lagi-lagi menciptakan mobil listrik yang fun to drive. Ini luar biasa sekali. Setirnya juga sangat sharp sekali. Gue suka banget respon setirnya. Dan juga untuk corneringnya, brakingnya, ini luar biasa untuk sebuah EV. Jadi ini memang hebat sekali. Ya, kami benar-benar merasa bersyukur menjadi salah satu media pertama dari Indonesia yang mencoba Hyundai Ioniq 6N ini. Untuk itu kami ingin berterima kasih sekali kepada Hyundai yang sudah membawa kami jauh-jauh datang ke Korea Selatan ini untuk mencoba mobil ini beberapa saat setelah mobil ini tercipta di muka bumi. Luar biasa sekali. Karena itu kami ingin berterima kasih kepada Hyundai Indonesia dan juga untuk Hyundai Global. Kalau kalian ingin tahu soal Hyundai di Indonesia, bisa langsung main ke media sosial mereka yang berada di sini. Dan juga untuk informasi soal mobil ini juga dan soal Hyundai sedunia, kalian bisa langsung ke media sosial Hyundai Global yang ada di sebelah sini. Begitu. Kurang lebih begitu. Terima kasih telah menonton Oto Jangkis. Kalau kalian ada yang ingin diutarakan dan ingin ditanyakan soal mobil ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan karena kalian udah nonton, like dan subscribe dong ke channel YouTube Lagnats Auto Junkie. Dan kalau misalnya kalian mau tahu soal informasi otomotif yang terbaru dan juga soal kami juga, bisa langsung main ke media sosial kita yang ada di Lagnats_AJ di sebelah sini. Kita juga udah punya TikTok dan website yang ada di sebelah sini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton Oto Jangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Ride safe and Godspeed!